من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Injen dengan Allah orang ingliani turkang maparin nikmat agung ya Allah turkak maparin nikmat cilik ya Allah ngangit isuning ikhlaki kitabkan dan arani kalawan kitab matan amil alayuhun pangawasaturnuhun barakah ilam awamila mi'atu amilihin warusan jiragul muhaddad ing satuning pirang-pirang amil im dalam ilmu nahu iku 100 amilin. Gak ngerti ya Pak, saya sama. Tapi memang karena saya ingat tadi pas bacaan maulid, saya ingat guru saya. Jadi yang pertama-tama saya mohon maaf karena saya orang Betawi Pak, mondok pesantren di Banten bahasanya Sunda. Belajarnya guru sama saya belajarnya yaitu bahasa Arab, ngertiinnya pakai bahasa Jawa. Jadi begini Pak bentuk jenisnya. Ya, pakai sarung, pakai batik, komplit sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masak daun salam ditaruhin juga pakai daun warung. Yang menjawab salam dari saya mudah-mudahan ditambah-tambah cintanya kepada Maha Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Illahi anta maqsudi wa ridaka matlubi illahi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan orang tua sekaligus guru saya Bapak Kiai Haji Rahmat. Mudah-mudahan beliau ditambah-tambah mustajab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur yang barokah, diberikan kesehatan jiwa raganya beserta keluarga, anak dan cucu serta menantu. Semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati juga Syekhul Bait daripada keluarga besar Bapak almarhum Bapak Helmi Piliang bin Bapak Sultan Daham, yaitu diwakili Bapak Abang Haris beserta keluarga juga, mertua, istri, anak, menantu daripada almarhum. Mudah-mudahan semua sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan sama Allah digantikan dengan jembaran kebaikan daripada doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asyadid asyadidah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, para bapak, aparatur pemerintah, baik ketua RT setempat, yang mana bapak-bapak yang hadir di sini, saudara-saudaraku sekalian, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya serta mahabbah saya. Amin amin ya rabbal alamin. Pak, mohon maaf saya izin, memang saya jauh Pak. Kalau kata Bapak Kiai katanya tadi lintas provinsi, saya di Tambun Pak, tepatnya di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kalau ini namanya Cilangkap ya Pak ya, termasuknya Jakarta Timur ya. Ini baru nyaba mari ya Pak. Mohon maaf sebelumnya apabila adab tingkah laku saya, tutur kata saya kurang sopan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Adapun tadi suruh tausiah, suruh ceramah Pak, saya malu karena beliau di samping saya ini ada guru. Saya di sini mah bukan ceramah ya Pak ya. Saya bercerita saja, bercerita yang mana kebetulan bulan ini masih bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu bagi kaum kita muslimin wal muslimat sangat bersejarah sekali. Tapi ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau saya ingin rindu kepada bapak saya yang sudah nggak ada, apa obatnya? Ada 5. Yang pertama adalah bacakan doa.
kirim doa kepada kedua orang tua kita yang sudah enggak ada. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kedua, tahlil. Alhamdulillah tadi kita sudah baca tahlil bersama-sama. Insya Allah sampai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang ketiga, jadi lupa saya tuh. Kalau udah malam kali banyak mata ngantuk, ongkoh pulang kerja ongkoh, ya Allah, ongkoh daya bayar sambil makan nggak apa-apa Pak, lebih enak. Bagian saya emang nggak makan kayak apa-apa, soalnya saya berdiri tadi disuruhnya, itu bakal duduk sambil makan enak kali ya. Alhamdulillah. Ongkoh Pak, makan aja makan. Ya, yang pertama kita panjatkan doa, dan yang kedua kita bacakan tahlil kepada beliau, dan yang ketiga baca Quran. Kalau emang kita mampu hatam silakan dihatamin, kalau nggak mampu hatam baca daripada hatinya Al-Quran, yaitu surat Yasin. Kalau Yasin nggak bisa juga baca surat Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Dan yang keempat kita bersilaturahmi, berziarah atau kunjungi makamnya, karena bil mauti bin nasihah, ketika kita datang ke tempat makam bagi kediaman terakhir, kita akan tersentuh, hati kita luluh dan mengeluarkan air mata mengingatkan kita kepada kematian. Niscaya itu bisa mengurangi rasa kangen rindu kita kepada orang yang telah mendahului kita. Dan yang keempat kata Rasulullah adalah bawa bikin nasi kotak ke tempat anak yatim piatu. Kalau bisa kita bawa ke mereka, dan mudah-mudahan sampai nggak ya Rasulullah, kata Rasulullah, insya Allah sampai kepada orang yang kita tawassul. Mudah-mudahan Bapak-bapak, apa yang tadi saya sampaikan dari kelima tersebut, nasihatnya sih sebenarnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Saya cuma hanya bisa mengingatkan saja, karena ini masih bulan Rajab, bulannya Isra Mi'raj. Ini kalau masalah berjalan Isra Mi'raj dari mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha, beliau Bapak Kiai kita yang bisa menerangkan. Saya ambil singkat saja cerita ini Pak. Ketika Rasulullah SAW berangkat naik ke atas, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, engkau kepunyaan siapa? Dan Nabi Muhammad menjawab, engkau ya Allah. Ya Muhammad, malaikat kepunyaan siapa? Kata Muhammad, engkau yang memiliki ya Allah. Langit beserta isinya siapa yang kepunyaan siapa ya Muhammad? Engkau ya Allah. Neraka siapa yang punya ya Muhammad? Engkau ya Allah. Surga pun siapa yang punya ya Muhammad? Engkau ya Allah. Antara surga, neraka kepunyaanku, engkau kepunyaanku, kata Allah. Malaikat beserta langit dan bumi beserta isinya kepunyaanku. Lalu aku ini kepunyaan siapa ya Muhammad? Muhammad tidak bisa menjawab, dia diam termenung sambil meneteskan air mata. Masya Allah. Kata Allah menjawab, duhai Muhammad, aku adalah milik orang-orang yang selalu bersolawat kepadamu. Amin amin. Tadi kita sudah melakukan sholawat kepada baginda Rasul. Niscaya insya Allah kita nanti mudah-mudahan diakui sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah yang maha mulia. Amin amin ya robbal alamin. Bayangkan saudara-saudara, bapak-bapak, bahkan Allah tadi menanyakan Muhammad kepunyaan siapa, lalu Muhammad menjawab bahwa Muhammad adalah kepunyaan Allah. Tetapi dibalikin sama Allah, aku ini kepunyaan siapa ya Muhammad? Bingung coba, sekelas Nabi aja, Rasulullah aja bingung, apalagi kita ngandelin apa coba Pak? Kita ngandelin amal ibadah pahala kita belum tentu, sedekah kita juga belum tentu, amal budi pekerti jika kita juga belum tentu, ngandelin haji kita juga belum tentu. Selain mengandalkan kita adalah syafaat juga Pak. Kita kenal daripada Rasulullah, ada dua penyebab kita yang bisa mengenal daripada Allah dan Rasulullah, yaitu li abina wa umina, yang kedua adalah li ustadina, orang tua dan guru kita. Maka tadi muhidus sanah yang pertama saya buka tentang daripada pantun yang menghormati daripada guru. Karena orang tua membentuk di jasad kita, tapi guru membentuk daripada ruh kita.
Ini pelajaran Pak bagi saya sendiri. Pelajaran tentang yang namanya rasa cinta kita kepada guru. Boleh saya cerita Pak? Boleh. Bapak kenal Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Pak. Syekhona Khalil itu wali Allah. Bahkan diakui para ulama, beliau itu sangat termasyhur Pak. Beliau juga memiliki seorang guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu juga murid dari orang tuanya sendiri, Kiai Abdul Latif Bangkalan Pak dari Madura. Ini ceritanya singkat, tapi kita bisa ambil hikmah dari cerita ini Pak. Ceritanya begini Pak. Syekhona Khalil dia memiliki murid yang namanya si Ahmad Pak. Syekhona Khalil memiliki murid yang namanya Ahmad. Ahmad ini Pak, dia belajar sama ngaji sama Syekhona Khalil. Dia nggak belajar ngaji kitab Pak. Dia hanya menjaga daripada peliharaan ya. Apa peliharaannya? Yaitu seekor ayam, ternak ayam. Dia yang suruh mengurus daripada ayam. Seketika itu setiap mau sholat dia melakukan sholat berjamaah. Tetapi ketika waktu itu muridnya ini si Ahmad tidak ikut berjamaah Pak. Akhirnya dipanggil oleh Syekhona Khalil yang udah di Bangkalan ini, dipanggil lah Ahmad. Kadir kalau bahasa Sunda gitunya Pak. Kamhir bahasa baratnya begitu Bayang. Ngene bahasa Sundanya begitu. Ini ngapa kemari-mari Pak? Saya bingung ini. Jangan cipratan dari Pak Kiai ini ya. Kemari gitu dia, datang akhirnya. Setelah datang ya Abah Yai. Kenapa kamu tidak sholat? Sholat Yai. Kenapa tadi saya lihat ketika jamaah kamu tidak ada? Oh iya Kiai, saya nggak sempat sholat. Terus kenapa kamu sudah sholat? Belum Kiai. Kenapa nggak sholat? Karena saya nggak bisa sholat dan tidak bisa membaca bacaan sholat. Karena memang dia tidak ngaji kitab. Oh begitu. Tapi kalau sholat jamaah ikut. Kok bisa? Ya karena kan ikutin. Tapi kalau sendiri nggak bisa. Yaudah. Sekarang begini. Coba kamu baca baca 2 kalimat syahadat. Ikutin ya. Syekhona Khalil. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Coba kamu. Asyhadu ala. Bukan begitu Mat. Ayo coba sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu kala namanya lidah orang Jember, maksudnya orang Madura Pak. Masya Allah. Bener kamu nggak bisa Mat? Bener saya nggak bisa Pak Kiai. Akhirnya kalau Syekhona Khalil karena sekelas wali, dia nggak kalah set Pak. Yaudah sekarang begini aja. Kalau begini kamu bisa nggak? Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Kata Ahmad, kalau itu saya bisa Pak Kiai. Coba beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Udah, besok sholat bacanya itu aja. Kata Syekhona Khalil. Baik Pak. Ketika itu azan maghrib. Kebetulan sudah ketinggalan dia berjamaah karena sibuk ngurusin ayam. Dia ingat kata gurunya, baca yang tadi. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Tuntunan sholatnya benar Pak, bacanya itu. Tapi bagi kita karena itu adalah sekelas wali Pak. Berarti ada maksud dan tujuan tersendiri. Nah ketika itu juga Syekhona Khalil berangkat ke Mekah Pak. Tahu sendiri kalau kita berangkat haji nggak kayak kita Pak, sekelas wali mah yaitu Allahu alam Pak ya. Tahu-tahu dia nyampe Mekah. Ketika Syekhona Khalil berangkat ke Mekah, bakyaknya ketinggalan Pak. Bakyaknya kalau bahasa kesininya apa Pak? Sendal. Sendal. Ya? Protes ya. Iya bakyak bohong ya. Ini orang tua masalah kita doakan nih berpanjang umur yang barokah ya. Bakyak deh ya. Saya ngalah ya. Sejauh dewe kan nongkoh. Ini kurang rame nih. Dulu belum ada sendal. Iya, bakyak bohong ya. Bakyak. Syekhona Khalil berangkat ke Mekah, bakyaknya ketinggalan.
Akhirnya si Ahmad ini mengetahui bahwa bakyaknya si siapa gurunya ketinggalan. Dia nangis yang malam. Ya Allah, kasihan guru saya, sedangkan di Mekah itu panas Pak. Dia butuh sendal atau tapak kaki bakyaknya. Ketika dia ingat kepada gurunya, dia ingat juga kepada Rasulullah. Yang tadi saya ceritakan perjalanan Rasulullah, ternyata perjuangan Rasulullah seperti ini. Ya Allah, guru saya kasihan di sana nggak pakai bakyak, bagaimana nasib kakinya ya Allah. Akhirnya karena dia saking yakin ingat apa kata gurunya, dia minta kepada Allah, ya Allah, dengan keyakinan niat dia ingin mengantarkan bakyak. Beton 10 diambil 9, tinggal 1. Allahu Akbar. Dia melek ada di belakang Sayyidina Khalil, yaitu di kota Mekah. Bayangin Pak, kalau secara logika nggak masuk Assalamualaikum Pak Kiai. Lah, Pak Ahmad di sini. Kamu naik apa Mat ke sini? Anu Bagai, naik apa? Anu Bagai, naik beton 10. Masya Allah. Kamu ngapa ke sini? Ini Pak Kiai, apa bakyaknya ketinggalan. Saya ingat Pak Kiai, akhirnya saya nganterin kemari. Masya Allah, bener saya di sini kaki panas nyeker nggak pakai sendal. Akhirnya dikasih Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil ngomong, Mat, kamu mau nungguin saya apa mau pulang? Nah ini nih pelajaran ini petik. Santri dulu sama sekarang beda Pak. Kalau santri dulu nggak diajarin kitab, cuma suruh melihara ayam, suruh bebersih, nggak pakai ngaji, nurut Pak. Bahkan dia memiliki yakin cintanya kepada guru. Kok Pak santri sekarang Pak? Kalau kayak kita mah purik Pak ya, ngadat, lapor ke emaknya, Mak, saya nyampe sono masa di pondok sama Bapak Kiai. Dia mau suruh ini tuh Pak, ngaji kagak, makan kagak dikasih juga. Ya Allah, begitu Pak. Bedanya santri dulu sama santri sekarang. Mat, lanjut cerita. Kamu itu mau nungguin saya apa mau pulang dulu? Bah Yai, mohon maaf saya mendingan pulang dulu. Karena apa? Beban saya miara ayam, nanti siapa yang ngempanin, siapa yang ngurusin. Baiklah kalau Mat, kalau emang mau pulang. Tapi ngomong-ngomong, kalau kamu pulang naik apa lagi? Beton 10 Pak ya. Beton 10 lagi Pak. Kan Madura sampai Mekah kan jauh Pak. Kalau secara logika bagaimana cerita coba Pak? Masya Allah. Masya Allah. Ya udah Mat, kalau emang mau pulang, kalau masih nggak mau nungguin apa-apa, silahkan pulang. Dia baca lagi. Beton 10 diambil 9, tinggal 1. Allahu Akbar. Dia melek nyampe lagi di Madura, dan dia melakukan ngurus daripada ayah. Masya Allah. Dari kutipan cerita tadi Pak, yang bikin saya terharu ini ngapa ke Syekhona Khalil, mungkin di salah satu jamaah ini sering ada yang tawasul nih. Hati saya tersentuh jadi cerita Syekhona Khalil Pak. Yang kita sentuh adalah saking cintanya murid kepada gurunya, selalu ingin menyenangkan hati guru. Apa katanya gurunya ikutin. Hati-hati Pak. Siapa yang benci, siapa yang memusuhi orang soleh akan dapat 3 kejelekan. Yang pertama adalah dibikin hatinya mati rasa Pak. Bagian dia haji, banyak hartanya, banyak rezekinya, tapi kalau udah mati rasa Pak, ibadah pun rasanya hambar. Enggak enak. Makanya jangan sekali-kali musuhin daripada orang tua atau guru kita. Kalau bisa kita senengin Pak, mumpung masih ada. Kalau udah nggak ada rugi Pak. Zaman sekarang nyari guru susah. Nyari guru yang ada kita digebukin sama muridnya. Tuh banyak di TV kita ya. Masya Allah. Yang kedua Pak, dimatikan ke dalam keadaan hina atau suhul khotimah, karena dia membenci daripada orang-orang soleh. Dan yang ketiga, hati-hati juga Pak, kalau kita memusuhi orang soleh, diberikan keturunan yang tidak baik. Bukan tidak baik wajah rupanya, tapi akhlak dan budi pekertinya. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, mau siapapun dia, mau orang tua, mau tampangnya orang susah, orang kaya, kalau dia memberikan faedah barokah kepada kita, manfaat kita, mudah-mudahan kita selalu selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kita selalu doakan guru-guru kita yang masih ada maupun tidak ada, mudah-mudahan sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, siapa yang mendirikan, siapa yang membangun daripada majlis bersolawat kepadaku, berarti dia cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, niscaya kelak akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.
Mungkin itu aja kali Pak ya, karena ini udah malam ya. Saya lihat mata-mata bapak-bapak kayaknya udah pada ngantuk. Sama. Lagi saya melakukan perjalanan nih Pak. Cuman kalau Syekhona Ulil mungkin dia mau pakai kroco, tahu kroco Pak? Kroco itu bahasa kitanya apa Pak? Daun talas apa daun apa sih, waru apa Pak ya? Yang tahu ngilang. Nah, kalau saya mah kebetulan Pak naik kuda besi. Alhamdulillah lewat tol Pak. Baru itu saya naikin mobil Pak. Orang kagak dapet mobil Pak, girang banget nyampe kemari. Ya, alhamdulillah bisa silaturahmi, bertatap muka. Mungkin di lain waktu kali Pak ada kata-kata tutur kata yang panjang, kita diberikan umur yang panjang, yang barokah, kita bisa tatap muka lagi, berbagi, saling manfaat ilmunya, saling manfaat rezekinya. Karena kalau saya terusin juga masalah keilmuan mah bisa nanti Pak Kiai yang menjelaskan tentang hukum segala-gala apa yang kita pernah tanyakan. Karena ini mah hanya sekedar silaturahmi, kebetulan udah malam juga ya Pak ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke Pak mendapatkan daripada berkah buat diri pribadi saya dan umumnya buat kita semua. Ada pantun Pak, minum jamu, cuci mulutnya pakai buah mangga. Saya doakan ini datangnya para tamu, mudah-mudahan pulang membawa barokah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.